Bapak Tijonya sareng jajarana ya abdi sadaya nuhun. Abdi meureunnan ayeuna kan nembe ranting-ranting nembe kenal meureun ka bapaknya. Ayeuna misalnya dewan di dapil 4, ieu meureunnan di pusat. Cuma hanya misalnya silaturahmi eta mah mangga di bapak misalnya pada aya pengarahan misalnya ke ranting atau baik misalnya ke PAC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Saudara Rizky, DPRD Kabupaten Bogor dari Dapil 4. Saifullah ya. Pak Saifullah, Wakil Ketua PAC di Leuwi Sadeng, para Ketua Ranting Kecamatan Leuwi Sadeng Kabupaten Bogor, terus Wakil Ketua DPC Saudara Heri bidang OKK, dan juga semua yang hadir. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa silaturahim pada sore hari ini di kediaman Pak Saifullah di desa Leuwi Sadeng, namanya desa Leuwi Sadeng, Kecamatan Leuwi Sadeng. Pada intinya kita ingin silaturahim, amin, menyerap aspirasi ya, sekaligus juga ya kita sebagai partai tentu harus sering komunikasi. Amin. Alhamdulillah saya sudah lebih dari 1 tahun ini mendapat amanah menjadi Wakil Ketua DPR RI bidang politik, hukum, dan keamanan, mewakili Dapil 5 Jawa Barat. Ini atas perjuangan juga saudara-saudara, kawan-kawan, sehingga Gerindra di Kabupaten Bogor suaranya lumayan. Amin. Walaupun masih belum menjadi pemenang pertama, juga kedua juga belum. Insyaallah ke depan. Jadi kita masih perlu kerja keras, walaupun kita baru menghasilkan 1 DPR RI, 1 DPRD provinsi, dan 6 DPRD kabupaten. Ke depan ini kita ingin berjuang agar Partai Gerindra ini menang pemilu 2019. Nah, kemudian kita ingin nanti mencalonkan kembali, insya Allah, dan mudah-mudahan Pak Prabowo sehat ya, menjadi calon presiden 2019. Nah, untuk itu tentu harus kerja keras. Kerja keras itu ujung tombak dari partai ini ada di ranting. Ada di ranting, kemudian baru PAC, DPC, sampai DPP. Di ranting ini perlu ada kegiatan-kegiatan yang misalnya ke depan itu kita harus tercatat gitu. Kalau kita partai mau menang, ranting juga harus ada aktivitasnya. Di PAC juga harus ada di koordinir. Saya sampaikan, misalnya setiap ranting itu ada bukunya lah. Nah, ketua ranting datang kemana, ke RT mana, ke RW mana, ada acara apa, hitanan apa, semuanya ada bukunya, ada tanggalnya, sehingga tersosialisasi. Nah, ini nanti kita benahi. Saya udah bicara dengan ketua DPC juga, saudara Iwan, agar ada konsolidasi di Kabupaten Bogor, gitu ya. Nah, sehingga pelang-pelang PAC kita benerin lagi, gitu ya. Kemudian pendataan, nanti revitalisasi. Jadi orang-orang yang nggak aktif ya kita tanya lagi masih mau aktif apa tidak. Nah, orang-orang yang datang baru mau aktif ya kita ajak supaya partai kita ini semakin besar. Gitu. Karena tidak bisa hanya kita sendiri gitu. Jadi kita harus ajak orang lain. Tapi tidak boleh ada yang dibuang, yang lama juga, kecuali memang tidak mau aktif gitu. Kemudian kita juga kedepannya harus ada kegiatan yang konkret, misalnya koperasi, kemudian juga klinik gitu ya, yang diharapkan dari DPP. Nah, tapi terkait koperasi, klinik, dan lain-lain itu juga tergantung pada bapak-bapak juga gitu. Nanti bagaimana kalau ada ide, yang paling tahu daerah kan masing-masing bapak-bapak semua. Lalu kita kan partai kita ini sekarang alhamdulillah sudah di ranking ketiga. Kalau menurut survei terbaru sekarang sudah masuk ke ranking kedua. Ya. Tapi ini juga harus dijaga gitu. Dijaga terutama soliditas. Ini harus solid, jangan sampai satu sama lain saling menjatuhkan gitu ya. Kemudian juga jangan ada yang terlibat tindak-tindak pidana, korupsi maupun yang lain-lain. Semua harus saling menjaga lah. Karena memang godaannya pasti ada.
Kemudian yang juga penting, kalau kita berjuang di dalam politik ini memang tidak bisa seperti membalikkan tangan. Ada prosesnya. Dari 2008 deklarasi, 2009 kita masih 26 kursi. Kita berjuang, kemudian di 2014 kita dapat 73 kursi. Nah, ke depan kita harus lebih optimal lagi sehingga bisa menjadi pemenang pertama 2019. Itu target kita. Pasti kita harus punya target yang tinggi, setinggi-tingginya. Untuk itu nanti pada waktunya kalau konsolidasi di DPC udah selesai, PAC udah selesai, kita harus ada konsolidasi juga di tingkat ranting ya, sambil berjalan ya. Supaya nanti di ranting juga ada aktivitas, ada laporan, ada bukunya gitu. Buku saku. Buku saku lah. Ada buku saku dan juga buku log. Jadi kegiatan ranting ini apa aja, ketua ranting kemana saja gitu. Sehingga nanti kalau di Kabupaten Bogor semua ranting yang punya buku, punya laporan, jadi ranting bisa laporan ke PAC nih, saya kerja, saya kesini. Silaturahmi dengan ini, silaturahmi ini, sosialisasi di sini, sosialisasi di sana. Jadi nanti pas pilkada Kabupaten Bogor kita juga punya kuat gitu, punya data gitu. Jadi kita juga punya datanya itu by name, by address. Di setiap siapa sih tokoh-tokoh yang potensial, siapa yang sudah diajak masuk Gerindra, itu dikasih kartu dan sebagainya. Karena pengkartuan kan sekarang juga nanti di DPC kan, lebih gampang. Nah dengan begitu nanti ada datanya, by name by address. By name by address artinya nama, alamat. Jadi ada nama alamatnya. Jadi bukan saya punya pengikut segini, mana, siapa gitu ya. Ini harus ada nama alamatnya. Nah dengan begitu nanti kita akan semakin kuat. Nah untuk itu nanti kita pikirkan caranya bagaimana ke bawah supaya konkret. Nah itu saja dari saya. Intinya ke depan kita harus silaturahim terus. Saya juga setiap ada kesempatan turun, saya turun. Amin. Gitu ya. Amin. Jadi saya udah banyak juga ke rumah ketua PAC, ke lurah, kemana gitu. Asal ada kesempatan datang. Apalagi kalau diundang gitu ya. Semaksimal mungkin ya kita datang. Jadi itu dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada ini yang mau Coba bicara. ranting. Ya saya sebagai ketua ranting Desa Kolong 2, ya selama ini memang Pak belum ada sosialisasi. Jadi habis pileg, pilpres udah aja gitu. Jadi waktunya ada pileg, pilpres baru Jalan ya, lagi. Kalau udah itu udah gitu Pak. Jadi kayak mau saya ini sebagai ranting Pak. Ya sebulan sekali kayak Pak ada silaturahmi lah antara PAC, apalagi kalau dengan DPC biar kita itu tetap bersinergi kan itu Pak. Kalau seperti ini kan setahun sekali, kadang-kadang 5 tahun sekali kan kita. Jadi silaturahminya ini Pak kurang Setahun sekali mah ada. Setahun sekali ada di kecamatan. Kecamatan ada Kecamatan. periode ini yang baru ini 14. Jadi ada satu penekanan mekanisme aturan di DPRD itu reses cuma 1 kali. Adanya cuma di di kecamatan. Kalau dulu kan saya bisa atur di DPC 2 kali di struktur, 1 kali di konstituen. Itu bisa atur di DPC. Nah sekarang mungkin formulanya DPC akan membuat konsolidasi bareng-bareng dengan dewan, dengan kita bilang pembina dapil lah gitu. Jadi membina dapilnya bareng-bareng konsolidasi dengan DPC. Jelas apa yang tadi Bapak utarakan sama rekan saya juga, apa yang harus kita programkan atau rencanakan ke depan sebagai struktural di PAC, bahwa mungkin yang saya kutip, kita harus ada program apapun kinerja kita harus ada keprograman. Kami hanya sekelas nol mungkin ya, tanpa adanya dukungan dari dewan tertentu
yang di dapil-dapil tertentu mungkin kami juga tidak akan bisa berjalan karena kekurangan EQ yang kita lemah, juga pengalaman dan sebagainya ya. Terus yang selanjutnya kami juga berharap, kalau nggak salah komisi legislatif itu ada 3, yang terakhir mungkin kalau nggak salah ya komisi pengawasan. Komisi pengawasan itu keinginan kami pada khususnya ya ketika ada hal-hal apapun, program apapun yang sifatnya sosial buat masyarakat, ya itu harus langsung turun ke akar, ke bawah. Nah, ketika masyarakat yang di wilayah benar-benar sudah antusias dan segala hati nuraninya tercurahkan untuk sang dewan itu sendiri, ya mungkin harapan-harapan yang akan masa depan itu yang dicanangkan mungkin apa ya, enggak dibilang nol besar sih, enggak, ada realisasinya, ada gitu, ada, cuman belum sampai menyentuh ke akar bawah gitu. Jadi mungkin keinginan kami itu harus ada interval khusus ya, yang ke bawah ketika ada bantuan-bantuan dari program tertentu pemerintah, itu harus ada, karena takut nanti ada hal-hal yang kita tidak inginkan seperti itu. Kan di legislatif ini bukan namanya aja, bukan legislatif, bukan eksekutif. Jadi kita memang tidak bisa membuat program, melaksanakan program, kecuali itu tadi, mengawasi. Nah, sekarang ini kalau di desa, saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita berperan di dalam merealisasikan dana desa. Dana desa itu sekarang 300-an juta 2015. 2016 itu akan sekitar 500-an sampai 600-an juta. Nah, saya harapkan ranting-ranting itu juga ikut ya berperan, karena itu basisnya di desa. Artinya harus ada rencana kayak RAPBN-nya, RAPBDes. Kemudian ada lagi APBDes, ada BUMDes ya. Jadi ada perencanaan di desa, misalnya ini dana 600-an juta ini mau diapain? Itu. Nah, ini kan teman-teman ketua ranting ini pasti di desanya menguasai misalnya apa sih yang perlu dibangun di desa itu? Apakah jalanan dulu? Apakah jembatan, apakah irigasi atau apa gitu. Nah, ini mempengaruhi. Bahkan di situ kan ada pendamping juga. Kalau bisa menjadi pendamping, walaupun ya konon katanya menjadi pendamping itu agak dipersulit gitu. Atau saya dengar kabar ada harus digiring ke partai tertentu. Nah, itu yang kita dilaporkan supaya kita awasi juga, nggak boleh kayak begitu. Nah, jadi setidak-tidaknya di desa itu kita mempengaruhi lah, ini mau apa dana ini, mau diapain oleh kepala desa, oleh lurah, mau diapain, kita ikut mengawasi setidak-tidaknya. Kalau kita bisa mempengaruhi dan bisa berkontribusi dalam menggerakkan supaya dana desa itu terserap semua, itu lebih bagus. Sehingga di mata masyarakat di desa, wah ini ketua ranting Gerindra ini aktif sekali di desa, mengarahkan desa membuat ini gitu. Karena sekarang dana-dana itu akan di-pool langsung di situ, ke transfer langsung di desa gitu. Nanti mungkin tahun 2017 bisa naik lagi dari 600 bisa mungkin 1 miliar mungkin. Tapi jadi dana itu akan banyak ke desa. Nah, jadi kitalah yang berperan di desa masing-masing gitu, dekat dengan kepala desa, dengan perangkat desa, dan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat. Karena rencana APBDes dan program desa itu adalah rapat antara kepala desa, perangkat desa dengan tokoh-tokoh masyarakat. Itu yang penting. Nah, jadi di situ. Nah, kalau anggota dewan sendiri ya tupoksinya kan seperti itu. Memang kita nggak bisa mengharapkan bangun jalan, nggak bisa bangun jalan lagi sekarang. Ini zamannya udah berubah. Kalau waktu itu bisa digiring, termasuk dari dana provinsi bisa, dari kabupaten juga bisa, aspirasi gitu ya. Ada aspirasi sih masih ada ya, tapi jumlahnya nggak terlalu besar. Aspirasi itu program.
Jadi misalnya dana aspirasi yang diributin dulu itu nggak ada. Tapi dulu itu di DPR RI kita mau ada dana aspirasi itu begini, ada program misalnya dari mana di luar yang sudah dianggarkan, kita perjuangkan ini dialokasikan, kita nggak pegang uang. Nah, menggiring program sesuai aspirasi. Misalnya aspirasi masyarakat di Desa Lewisadeng ini tolong nih jembatan diperbaiki. Kita ada proposal dari desa atau dari mana atau dibawalah ini ke pusat menjadi proyeknya PU misalnya. Kemudian PU yang ngerjakan, kita nggak ada apa-apa gitu. Nah, artinya ada alokasi dananya ke situ. Kemudian kalau yang kabupaten kalau tidak salah masih ada juga mengarahkan, sama mengarahkan program juga. Saya kira itu mungkin Rizky bisa nambahin. Kita sudah menampung dengan pagu yang sudah ditetapkan awalnya. Tapi amat disayangkan ketika RAPBD kemarin itu hilang. Alasannya APBD-nya defisit. Sedangkan kegiatan yang kita ajukan itu tidak memenuhi skala prioritas dari SKPD yang kita masukkan dalam proposal tersebut. Jadi memang nggak semuanya hilang, tapi ada beberapa. Nanti kita cek bersama. Dan satu lagi Kang Punten, saya pastikan tidak ada anggota ya dewan dari fraksi Gerindra di Bogor itu yang tadi leha-leha duduk yang nggak ada. Semuanya bekerja. Ya, saya pastikan itu. Ya, Sarni bekerja, Haji Iwan apalagi beliau. Saya juga ya lumayan lah saya ya. Saya pastikan semuanya bekerja. Nah, nanti saya cek lagi untuk Lewisadeng dan saya juga akan komunikasikan juga dengan yang Sarni untuk desa Lewisadeng ya. Apa saja yang masuk kegiatan ke desa ini. Mungkin seperti itu Kang. Ada yang jelas gitu. Terima kasih. Saya kira demikian ya Bapak-bapak. Terima kasih atas silaturahimnya. Insya Allah nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa silaturahim lagi, tukar pikiran. Kalau ada masukan-masukan ya kasih tahu, nggak usah segan-segan. Artinya yang paling tahu di bawah kan bapak-bapak nih, kondisi masyarakat di desa masing-masing. Ya. Kemudian wabillahi taufiq wal hidayah.